Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita bakal coba ngupas lebih dalam soal pemikiran salah satu tokoh teknologi yang paling sering dibicarakan. Ya, siapa lagi kalau bukan Elon Musk? Iya, dan sumber kita spesifik nih. Kita bakal gali dari wawancara panjang dia di podcast Lex Fridman, episode 252, jadi fokusnya ke ide-ide yang dia sampaikan di situ. Betul, wawancara itu kan isinya macam-macam banget ya, dari SpaceX, roket ke Mars, terus ada Tesla Autopilot, AI, sampai robot humanoid. Nah, misi kita bukan cuma ngerangkum poin-poinnya aja, tapi lebih ke mencoba memahami cara dia berpikir. Gimana sih dia deketin masalah-masalah yang kedengarannya mustahil gitu? Tepat, bukan cuma apa tujuannya, tapi gimana proses mikirnya. Oke deh, kita mulai dari mana nih? Mungkin dari momen-momen penting SpaceX yang dia ceritain itu ya? Boleh. Dia cerita soal peluncuran Demo 2 yang bawa astronot NASA itu. Dia bilang itu momennya tegang banget. Iya, sampai katanya dia berlutut dan berdoa segala ya. Kelihatan banget tekanannya. Banget. Tapi keberhasilannya itu bawa kelegaan luar biasa. Nah, terus dia juga nyinggung soal Inspiration 4. Itu loh, penerbangan sipil pertama ke orbit. Kenapa itu penting disebut juga? Karena, menurut Musk, itu kayak pengingat. Jangan sampai pencapaian kita di luar angkasa, itu puncaknya cuma di Apollo waktu mendarat di bulan. Ada semacam, gimana ya, urgensi gitu. Urgensi biar kita nggak berhenti gitu ya? Iya, kekhawatiran kalau kita berhenti setelah Apollo, itu bisa jadi tanda puncak peradaban kita. Jadi dia mau kita terus maju, kembali ke bulan, bikin pangkalan di sana, terus ujung-ujungnya ke Mars. Ini soal harapan juga katanya, apalagi di masa sulit. Masuk akal sih. Dorongan buat terus maju ini kan yang bawa dia ke tantangan terbesarnya sekarang, Starship, roket raksasa itu. Persis. Dan dia kan chief engineer di SpaceX, jadi dia lihat roket itu bukan cuma sebagai mesin terbang, tapi lebih kayak daftar risiko dan hal-hal yang bisa terus diperbaiki. Nah, soal Starship ini, katanya kan roket paling kompleks yang pernah dibuat ya. Apa sih bagian tersulitnya menurut dia? Ini menarik. Ternyata bukan soal desain mesin Raptornya yang super canggih itu, meskipun itu juga rumit banget. Tapi tantangan terbesarnya justru di produksi mesin Raptor itu dalam skala besar. Oh, jadi bukan bikin satu atau dua, tapi bikin ribuan dengan efisien gitu ya? Betul, dia selalu bilang, bikin prototipe itu satu hal, tapi bikin pabrik yang bikin pabriknya, nah, itu tantangan sesungguhnya. Manufaktur skala besar itu intinya. Mesin Raptor ini emang kedengerannya gila sih pakai teknologi full flow staged combustion. Iya, itu desain yang efisiensinya tinggi banget, tapi juga terkenal sulitnya minta ampun. Terus tekanannya sampai 300 bar. Itu kan jauh banget di atas rekor mesin Rusia yang RD-180 itu ya? Jauh banget. Dan tekanan setinggi itu bikin mereka harus nemuin material logam baru, mendorong batas ilmu material lah pokoknya. Tapi semua kerumitan ini demi satu hal, efisiensi maksimal. Dan efisiensi ini penting buat tujuan utama Starship kan? Ya, tujuan utamanya kan jadi roket orbital pertama yang sepenuhnya bisa dipakai ulang dan cepat pula. Ini yang dia sebut cawan suci peroketan. Kenapa cawan suci? Sepenting apa sih bisa dipakai ulang sepenuhnya? Karena ini bisa nurunin biaya ngirim barang ke orbit secara drastis, mungkin sampai 100 kali lipat lebih murah. Bayangin aja, ngirim 100 ton lebih ke orbit, biayanya cuma sekitar 1-2 juta dolar per peluncuran. Wah, itu mengubah segalanya dong ya? Banget! Makanya dia sampai punya ide-ide radikal kayak nangkep booster roketnya pakai lengan menara mekanis itu, yang dijuluki lengan sumpit. Itu ide yang kedengeran gila banget sih. Gila, tapi ada alasannya. Tujuannya buat ngilangin kaki pendaratan di booster, jadi hemat bobot yang krusial banget buat roket. Setiap gram itu berharga. Oke. Tapi dia sendiri yakin ini bakal berhasil. Dulu kan dia sempat ragu juga katanya. Nah, sekarang dia kedengeran sangat yakin. Meskipun waktunya kapan, dia nggak bisa janji. Ada kutipan bagus tuh, dia bilang, saya nggak peduli soal optimisme atau pesimisme. Pokoknya kita bakal selesaikan. Sikap keras kepala yang positif gitu ya. Ini kayaknya nyambung ke cara berpikirnya yang sering disebut first principles thinking itu kan. Iya, itu salah satu kunci pendekatannya. Berpikir dari prinsip pertama. Intinya, kalau ada masalah, jangan cuma lihat gimana orang lain udah nyelesainnya atau pakai analogi. Tapi, bongkar masalah itu sampai ke dasar-dasarnya.
Dasar-dasarnya tuh maksudnya gimana? Kayak hukum fisika gitu? Persis. Sampai ke kebenaran fundamental yang nggak bisa dibantah lagi. Misalnya hukum fisika. Terus, bangun solusinya dari situ. Jangan mulai dari asumsi atau cara-cara yang udah ada. Contohnya gimana tuh kalau diterapkan ke biaya roket tadi? Oke, misalnya gini. Kenapa roket itu mahal? Jangan langsung bilang, ya emang mahal bikin roket. Tapi tanya, roket itu bahannya apa aja? Misalnya aluminium, baja, titanium, carbon fiber. Oke. Terus cek harga bahan-bahan itu di pasar komoditas. Ternyata, relatif murah loh harga material dasarnya. Mungkin cuma sekian persen dari harga roket jadinya. Oh gitu, jadi biaya terbesarnya bukan di bahannya ya? Nah, itu dia. Sebagian besar biayanya itu ternyata ada di proses ngubah bahan mentah itu jadi komponen roket yang rumit. Proses manufakturnya. Kayak analogi tongkat ajaib yang dia pakai itu dong. Iya, dia bilang bayangin kamu punya setumpuk bahan mentah roket. Berapa biaya terendah kalau kamu bisa lambaikan tongkat ajaib dan atom-atomnya langsung nyusun diri jadi roket? Biayanya pasti rendah banget kan? Iya juga ya. Nah, selisih antara biaya tongkat ajaib sama biaya real itu nunjukin seberapa nggak efisiennya proses manufaktur kita sekarang. Jadi, first principles itu ngedorong kita mikir, gimana cara paling efisien secara fisika buat nyusun atom-atom ini? Jadi mikirin bentuk idealnya dulu, baru cari cara bikinnya, gitu. Kurang lebih gitu. Bayangin produk ideal platonisnya dulu, terus kerja mundur buat nemuin caranya. Walaupun mungkin harus bikin metode manufaktur baru sama sekali. Ini dia terapin ke roket, mobil Tesla, sekarang ke robot juga. Oke, jadi pendekatan fundamental ini yang mendorong ide kayak Starship ya. Dan tujuan besar Starship ini kan buat ke Mars. Gimana dia lihat timeline ke sana sekarang? Dia lumayan optimis loh. Perkiraannya, pendaratan manusia pertama di Mars itu bisa 5 tahun lagi kalau semua lancar. Atau mungkin 10 tahun kalau ada banyak halangan. Tapi kuncinya tetap Starship harus jadi dulu ya. Mutlak. Tanpa Starship yang bisa dipakai ulang dan murah, misi skala besar ke Mars itu hampir nggak mungkin secara ekonomi. Biayanya kegedean. Dan kenapa sih dia ngotot banget soal Mars ini? Bukan cuma soal penasaran atau pasang bendera kan? Jauh lebih dari itu. Buat dia, bikin manusia jadi spesies multiplanet itu kayak asuransi jiwa buat kehidupan itu sendiri. Terutama buat kesadaran. Asuransi jiwa maksudnya gimana? Ya, buat jaga-jaga kalau ada bencana besar di bumi. Entah karena ulah manusia sendiri, kayak perang nuklir atau AI yang lepas kendali, atau dari luar, kayak asteroid nabrak, atau bahkan dalam skala waktu yang jauh banget, matahari kan bakal mengembang. Jadi ini buat jaga-jaga biar kehidupan atau setidaknya kesadaran nggak punah gitu ya? Iya, itu motivasi fundamentalnya. Makanya visinya bukan cuma ngirim orang ke sana terus pulang, tapi bangun kota yang mandiri, self-sustaining civilization. Kota mandiri yang bisa bertahan meskipun hubungan sama bumi putus. Betul. Dan itu tantangannya luar biasa. Butuh ngirim jutaan ton material ke Mars. Makanya balik lagi ke Starship. Butuh penurunan biaya kirim per ton lebih dari 1000 kali lipat dari perkiraan sekarang. Gila kan skalanya? Gila banget. Dia sempat nyinggung soal pemerintahan di Mars nggak sih? Kayak gimana bayangannya? Sempat. Dia lontarin ide-ide awal gitu. Kayak misalnya pakai demokrasi langsung. Jadi warga milih hukum langsung nggak lewat perwakilan. Wah, beda ya. Terus hukumnya harus pendek-pendek dan gampang dimengerti. Dan yang menarik, harus ada mekanisme buat ngehapus hukum yang udah nggak relevan atau jelek. Kayak proses buang sampah buat regulasi gitu. Biar nggak numpuk dan bikin kaku. Biar nggak kebanyakan birokrasi gitu ya. Mungkin gitu arahnya. Dia juga bilang Mars mungkin butuh mata uang sendiri. Bisa jadi kripto, karena ada jeda waktu komunikasi sama bumi. Sistem keuangan real-time kayak di bumi jadi nggak praktis. Soal uang nih, gimana sih pandangan dia soal uang dan kripto secara umum? Dia kan sering cuit soal ini. Pandangannya lumayan unik. Dia lihat uang itu pada dasarnya cuma sistem informasi. Database buat ngatur alokasi sumber daya di ekonomi. Database ya, bukan cuma alat tukar. Lebih ke sistem pencatatan, gitu. Dia agak kritis sama sistem keuangan sekarang yang katanya jalan di teknologi tua, mainframe COBOL segala macam, dan rentan sama error atau noise, terutama inflasi. Inflasi dianggap error di database uang gitu. Iya, karena menurut dia, itu kayak pemerintah ngedit database uang seenaknya dengan nyetak lebih banyak, yang ngurangi nilai uang yang udah ada. Nah, dari sudut pandang ini, dia lihat cryptocurrency sebagai usaha menarik buat ngurangin error itu. Lebih transparan dan gak gampang diedit. Tapi dia realistis juga kan soal batasan kripto sekarang? Oh iya. Dia nunjukin batasan Bitcoin misalnya, soal volume transaksi per detik yang rendah, dan waktu konfirmasi yang lama.
Jadi kurang pas buat transaksi sehari-hari skala besar. Terus soal Dogecoin gimana? Kan dia sering banget ngomongin itu, padahal awalnya cuma lelucon. Nah ini yang agak aneh tapi menarik. Dia lihat beberapa keunggulan tak terduga di Dogecoin. Volume transaksinya ternyata lebih tinggi dari Bitcoin, biayanya juga rendah. Terus model inflasinya kan nambah koin baru dalam jumlah tetap per tahun, bukan persentase. Apa bagusnya inflasi tetap gitu? Menurut dia, itu justru ngasih insentif buat orang make koinnya buat transaksi. Bukan cuma disimpan kayak emas digital, karena nilainya secara natural akan sedikit tergerus inflasi kalau cuma didiemin. Tapi ya ini lebih ke observasi dia aja, bukan bilang Dogecoin itu sempurna loh ya. Oke, menarik ke sudut pandangnya. Nah, dari sistem abstrak kayak uang, kita balik lagi ke dunia fisik yang super kompleks, mobil Tesla dan full self-driving alias FSD. Dia ngaku kan ini jauh lebih susah dari yang dia kira. Jauh lebih susah. Dia bilang awalnya dia kira bakal selesai cepat. Ternyata problemnya kelas kakap banget. Pendekatan intinya Tesla kan coba niru manusia. Pakai mata, kamera sebagai sensor utama. Optik pasif ya istilahnya, nggak pakai lidar kayak mobil otonom lain. Betul. Mereka taruhan kalau visi aja cukup. Toh manusia bisa nyetir cuma pakai mata. Terus otaknya ya jaringan saraf tiruan, neural networks, yang jalan di komputernya. Nah, tantangan terbesarnya katanya bukan di ngontrol setir atau gas remnya, tapi di persepsinya. Dia pakai istilah vector space. Maksudnya apa sih itu? Vector space itu gampangnya gini. Representasi digital 3D dari dunia di sekitar mobil yang terus diupdate secara real time. Jadi AI-nya nggak cuma lihat, oh ada mobil, tapi tahu persis posisi mobil itu di ruang 3D, kecepatannya berapa, arahnya kemana, bahkan prediksi gerakannya beberapa detik ke depan. Wah, kayak bikin simulasi dunia nyata di dalam komputer mobil ya? Kurang lebih, dan ini harus akurat banget, dibangun cuma dari input 8 kamera yang ngelihat ke segala arah. Menurut Musk, bikin vector space yang benar ini 99% dari masalah FSD. Kontrol mobilnya sendiri relatif lebih gampang dibanding persepsinya. Pantesan susah banget ya. Otak kita kan ngelakuin ini otomatis tanpa kita sadar. Gimana perkembangan AI Tesla buat ngatasin ini? Cepet banget sih perkembangannya. Dulu mereka analisis gambar per gambar dari satu kamera. Sekarang udah pakai video dari 8 kamera sekaligus. Jadi dapat info temporal juga, nggak cuma spasial. Terus dari sisi softwarenya? Mereka makin geser dari pakai banyak kode C++ manual yang isinya aturan-aturan, kalau begini maka begitu, ke arah jaringan saraf yang lebih dominan. Jadi biarin AI-nya belajar sendiri dari data jutaan kilometer perjalanan. Katanya sampai mau pakai data hitungan foton mentah, itu gimana lagi? Nah, itu lebih gila lagi. Jadi idenya, daripada ngolah gambar yang udah jadi, udah diproses chip kamera, mereka mau juga pakai data paling mentah, langsung dari sensor cahaya kameranya. Tujuannya, biar dapat lebih banyak informasi, terutama di kondisi sulit kayak gelap atau hujan lebat, dan ngurangin jeda waktu, latensi. Latensi ini penting balut ya disebut-sebut terus. Sama jitter juga. Krusial banget. Latensi itu kan jeda waktu dari kejadian sampai sistem bereaksi. Kalau terlalu lama, bahaya. Nah, jitter itu variasi dalam latensi. Kadang cepat, kadang lambat. Ini juga bahaya karena bikin reaksi mobil nggak konsisten. Jadi nurunin latensi dan jitter itu fokus utama mereka. Terus, kapan nih FSD beneran jadi? Dia kan sering kasih target waktu. Di wawancara itu dia kedengaran optimis lagi sih. Sempat bilang mungkin bisa capai level 4, mobil nyetir sendiri di kondisi tertentu, tahun depan, relatif pas wawancara itu ya. Tapi, ada tapinya gede. Apa tuh? Dia tegas banget bilang FSD cuma bakal dirilis luas kalau datanya nunjukin secara statistik, mobil Tesla pakai FSD itu minimal 2-3 kali lebih aman daripada rata-rata sopir manusia. Jadi patokannya bukan cuma bisa nyetir, tapi jauh lebih aman. Oke, jadi standar keselamatannya tinggi banget ya? Ya. Nah, pengembangan AI buat FSD ini ternyata ada anaknya lagi ya? Robot humanoid Optimus itu. Ya, ini contoh bagus gimana teknologi inti yang dikembangin buat satu produk, mobil, bisa dipakai buat produk lain. Idenya ya manfaatin AI dunia nyata Tesla yang udah terlatih navigasi di jalanan dan kemampuan manufaktur canggih mereka. Tujuan awal Optimus ini katanya pragmatis banget ya? Bukan kayak robot di film-film. Banget. Fokus awalnya cuma bikin robot yang bisa gantiin manusia buat kerjaan yang bahaya, ngebosenin, atau berulang-ulang. Kayak kerja di pabrik, gudang, angkat-angkat barang. Pokoknya tugas fisik yang orang mungkin nggak mau lakuin kalau ada pilihan lain. Jadi targetnya dunia kerja dulu ya?
bukan rumah tangga. Ya, jelas banget arahnya ke sana dulu. Tapi visi jangka panjangnya bisa lebih jauh. Gimana tuh visi jangka panjangnya? Dia ngebayangin masa depan di mana kerja fisik itu jadi pilihan aja buat manusia, bukan keharusan. Nah ini kan implikasinya gede banget ke ekonomi dan sosial. Mungkin butuh sistem kayak pendapatan dasar universal atau UBI kalau beneran banyak kerjaan diganti robot. Wah, mikirnya jauh banget ya. Terus ada bagian menarik waktu ditanya soal robot ini bisa jadi temen atau pendamping nggak? Bukan cuma pekerja. Nah iya, dia ngaku belum terlalu mikirin itu, tapi nggak nutup kemungkinan. Dia malah berspekulasi kalau robot mendamping itu mungkin justru lebih menarik kalau punya kepribadian unik, bahkan mungkin punya ketidaksempurnaan. Ketidaksempurnaan. Kok malah bagus? Dia nyebut konsep Jepang wabi-sabi, nemuin keindahan dalam ketidaksempurnaan itu. Jadi beda sama FSD yang harus sempurna dan nggak boleh salah demi keselamatan. Robot pendamping, kayak C-3PO atau R2-D2 di Star Wars, kan disukai justru karena keunikannya. Kadang kekurangannya juga. Jadi robot pekerja harus sempurna, robot teman mungkin lebih menarik kalau ada cacatnya gitu ya. Sudut pandang yang unik. Unik banget. Beda sama persepsi umum soal robot kayaknya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih dari obrolan panjang kita, kelihatan banget ya benang merah ambisinya Musk. Starship buat merevolusi akses ke angkasa, Mars sebagai polis asuransi jangka panjang, FSD buat ngubah cara kita bergerak di darat, terus Optimus buat ngubah dunia kerja, bahkan mungkin interaksi sosial kita sama AI. Dan semua ini didorong sama cara berpikirnya yang khas itu ya. Bongkar masalah pakai prinsip pertama, fokus gila-gilaan di manufaktur, dan berani nantang pakem buat ngejar tujuan yang kedengeran nggak mungkin. Nah, ini mungkin bisa jadi penutup nih. Mas kan sering bilang pentingnya jadi berguna, be useful, dan berusaha memperbesar kue ekonomi, grow the pie, bukan cuma rebutan potongan yang ada. Betul. Mungkin pertanyaan buat Anda yang dengerin. Lepas dari setuju atau enggak sama semua visinya Mas, gimana ya kita bisa ambil saripati dari cara berpikir prinsip pertama dan mentalitas nambah nilai ini? Nggak harus bikin roket kan? Iya, di bidang kita masing-masing gitu ya. Iya. Gimana kita bisa lihat masalah di sekitar kita dari kacamata fundamental, terus fokus bikin solusi yang benar-benar nambah nilai. Gimana caranya biar kontribusi kita lebih besar dari yang kita pakai? Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Oke deh, terima kasih banyak udah nyimak penjelajahan kita kali ini ke dalam pemikiran Elon Musk dari sumber wawancara Lex Fridman. Sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam berikutnya ya.